Aku kira, aku pulang ke surga yang kubangun dengan keringatku selama 2 tahun di negara orang. Ternyata, aku pulang ke neraka. Hatiku hancur saat melihat putriku satu-satunya, menangis kelaparan di luar rumah, basah kuyup kedinginan. Sementara di dalam suamiku, mertuaku, dan adik iparku sedang berpesta pora memakai uang kirimanku. Saat itu juga, air mataku kering, dan aku bersumpah. Mereka semua akan membayar lunas. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 2 tahun. 730 hari dihabiskan Andini di negeri orang, Korea Selatan. Setiap hari adalah perjuangan melawan dingin yang menusuk tulang dan panas pabrik yang membakar kulit. Selama 2 tahun, hidupnya hanya berputar pada 3 hal: bekerja, berhemat, dan mengirim uang pulang. Dia mengorbankan masa mudanya di Incheon, bekerja 14 jam sehari di pabrik komponen elektronik, tangannya kapalan dan punggungnya nyeri, hanya agar keluarganya di Indonesia bisa hidup layak. Pengorbanan itu terasa sepadan. Dari foto-foto yang dikirim Fahri, suaminya, rumah mereka sudah berdiri megah. Rumah 2 lantai bergaya minimalis modern, di kompleks perumahan yang asri. Dari uang yang ia kirim, utang-utang Fahri yang menumpuk karena judi bola sebelum ia berangkat, lunas. Kebutuhan Ibu Yati, mertuanya, selalu terpenuhi. Cindy, adik iparnya, bisa bergaya hidup mewah dan berkuliah di universitas swasta mahal. Dan yang terpenting, Kiara, putrinya yang kini berusia 8 tahun, bisa bersekolah di tempat terbaik. Malam itu, di dalam taksi yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta, hati Andini membuncah. Dia sengaja tidak memberi kabar kepulangannya. Ini adalah kejutan. Dia sudah mematikan ponselnya sejak mendarat. Dia ingin melihat ekspresi wajah mereka secara langsung. Dia membayangkan pelukan hangat Kiara, senyum bangga Fahri, dan mungkin ucapan terima kasih dari Ibu Yati. Di dalam 2 koper besarnya, bukan hanya pakaiannya, tapi oleh-oleh mahal untuk mereka semua. Taksi mulai memasuki kawasan perumahannya. Hujan deras tiba-tiba turun, seolah menyambut kepulangannya dengan cara yang dramatis. Itu rumahnya, Pak. Yang gerbangnya hitam paling besar, kata Andini, suaranya sedikit bergetar karena haru. Taksi berhenti tepat di depan gerbang. Andini membayar, lalu menyeret kopernya di tengah hujan. Dia berdiri sejenak, memandang rumah itu. Rumah hasil keringatnya. Megah, kokoh, dan lampunya benderang. Namun, ada yang aneh. Tepat saat dia hendak menekan bel, dia mendengar suara tangisan. Tangisan anak kecil yang memilukan, nyaris tenggelam oleh deru hujan. Andini menajamkan pandangannya ke arah teras. Jantungnya serasa diremas. Di depan teras yang mewah itu, seorang anak perempuan kurus, basah kuyup, sedang menggedor-gedor pintu utama. Pakaiannya tipis dan lusuh. Buka Tante Cindy, Nenek, Ayah. Kiara lapar. Dingin. Itu Kiara. Itu putrinya. Kurus sekali, tidak seperti foto-foto yang Fahri kirimkan. Kenapa dia ada di luar? Kenapa dia tidak diizinkan masuk rumahnya sendiri? Andini membeku. Dia tidak jadi menekan bel. Dia bersembunyi sedikit di balik pilar gerbang, mengamati. Dari jendela besar di ruang keluarga, pemandangan neraka tersaji di depan matanya. Di dalam, hangat dan terang. Suaminya, Fahri, sedang tertawa terbahak-bahak. Di depannya, di atas meja kopi yang mahal, ada panggangan daging portabel. Mereka sedang pesta barbeque ala Korea. Ironis sekali, Fahri sedang memanggang potongan daging steak yang tebal. Di sofa, Ibu Yati melahap daging itu dengan rakus. Di sebelahnya, Cindy asyik mengambil foto makanan itu dengan ponsel terbarunya, sambil tertawa. Televisi layar datar 70 inci yang dibeli Andini bulan lalu menyala keras, menayangkan acara komedi. Mereka bertiga terlihat begitu bahagia, begitu kenyang, begitu hangat. Ayah, buka. Kiara kembali berteriak. Suaranya serak. Cindy menoleh ke arah pintu. Dari balik kaca, Andini bisa melihat dengan jelas Cindy memutar bola matanya, terlihat jengkel. Cindy mengatakan sesuatu pada Fahri. Fahri hanya melambaikan tangan, menyuruh Cindy mengabaikannya, lalu kembali tertawa sambil menuang minuman ke gelas Ibu Yati. Mereka sengaja mengabaikan Kiara. Mereka sengaja membiarkan anak itu kedinginan dan kelaparan di luar, sementara mereka berpesta pora dengan uang hasil jerih payahnya. Dunia Andini runtuh. Udara terasa terisap habis dari paru-parunya.
Rasa lelah 2 tahun bekerja, rasa rindu yang menyiksa, semua menguap. Yang tersisa hanyalah kehancuran. Pengorbanannya. Hijabnya yang basah kuyup menempel di wajahnya. Dia teringat bagaimana dia harus makan mie instan di akhir bulan agar bisa mengirim uang ekstra untuk biaya les piano Kiara yang diminta Cindy. Dia teringat Fahri yang menelepon, menangis, bilang dia hanya makan tempe karena kiriman telat seminggu. Semua bohong. Mereka telah menikmati kemewahan, sementara putrinya sendiri, darah dagingnya, mereka telantarkan seperti binatang. Hati Andini yang hancur berkeping-keping itu tidak berubah menjadi tangisan. Tidak. Kepingan itu berubah menjadi pecahan kaca yang tajam. Rasa sakit itu bermetamorfosis menjadi amarah yang dingin dan membeku. Dia tidak lagi merasa kedinginan. Yang ada hanya api di dalam dadanya. Dia tidak akan masuk. Dia tidak akan menggedor gerbang. Dia tidak akan menangis dan meminta penjelasan. Dia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Andini diam-diam mundur. Dia menyeret kembali kopernya yang berat ke jalan raya. Mereka belum tahu dia pulang. Mereka belum tahu mesin uang mereka sudah ada di sini. Dan mereka akan segera tahu, apa akibatnya jika membangunkan seekor naga yang sedang tidur. Dia menghentikan taksi lain yang kebetulan lewat. "Pak, cari hotel bintang 5 terdekat." Desisnya, suaranya serak namun penuh tekad. Di dalam taksi, dia menyalakan ponselnya. Ratusan notifikasi masuk. Dia mengabaikan semuanya. Dia membuka aplikasi perbankannya. Tabungannya masih ada. Sisa yang sengaja dia simpan di rekening pribadinya, yang tidak Fahri ketahui. Dia memesan kamar suite termewah. Malam ini, dia akan menyusun rencana. Mereka mengambil segalanya darinya. Sekarang, dia akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, sepotong demi sepotong. Rencananya mulai terbentuk, jelas dan kejam. "Kalian yang memulai," bisiknya pada bayangan wajahnya di jendela taksi. "Kalian semua akan membayar." Pukul 1:30 dini hari. Alarm di ponsel mewah Andini bergetar pelan di atas meja nakas kamar hotel. Andini sudah bangun sejak 1 jam lalu. Dia sudah mandi air hangat, mengganti pakaiannya dengan satu setelan olahraga hitam polos yang ia beli di butik hotel. Dia telah memesan makanan mahal ke kamarnya, namun hanya menyentuh air mineralnya. Perutnya terlalu mual oleh amarah untuk bisa diisi. Dia memesan taksi daring, mengatur titik jemput di lobi hotel dan titik antar di sebuah jalan kecil, 1 blok dari rumahnya. Dia tidak ingin ada sopir taksi yang ingat wajahnya, atau mobil apa yang mengantarnya ke rumah itu. Pukul 2 pagi, jalanan sepi. Udara dingin pasca hujan menusuk kulit. Andini berjalan dalam bayang-bayang, memastikan tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Rumah itu gelap gulita. Para penghuninya pasti sudah tertidur lelap. Kekenyangan setelah pesta menjijikan mereka. Andini bersyukur atas hujan deras tadi. Suara langkah kakinya yang pelan teredam oleh sisa gemericik air. Dia tidak menuju gerbang utama. Dia berjalan ke sisi rumah, ke area taman samping yang gelap. Sebelum berangkat ke Korea, dia menyembunyikan satu set kunci duplikat lengkap di bawah sebuah pot tanaman hias yang besar. Dia yang memilih pot itu. Dia yakin, orang-orang malas seperti Fahri dan keluarganya tidak akan pernah repot-repot merawat taman. Tangannya merogoh ke bawah pot. Benar saja. Kantong plastik berisi kunci itu masih ada, kering dan aman. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Dia membuka kunci gembok gerbang samping pelan-pelan. Tidak ada suara. Dia masuk, melintasi taman yang kini tak terurus, lalu menuju pintu samping yang langsung mengarah ke dapur. Kunci masuk ke lubang. Putar perlahan. Klik. Pintu terbuka. Hening. Andini melangkah masuk. Aroma pertama yang menyambutnya adalah bau busuk. Bau sisa makanan mahal yang dibiarkan membusuk di piring, bercampur dengan bau alkohol dan asap rokok. Rumah impiannya, rumah yang ia bersihkan dalam bayangannya setiap malam, kini kotor dan menjijikan. Piring-piring kotor menumpuk di wastafel. Sisa panggangan daging masih tergeletak di meja ruang tamu. Andini mengabaikan semua itu. Misinya hanya satu, Kiara. Dia menaiki tangga tanpa suara. Dia tahu kamar utama adalah tempat Fahri dan Ibu Yati tidur. Tidak. Kamar utama dipakai Fahri, sementara kamar tamu utama dipakai Ibu Yati. Cindy pasti ada di kamar tamu kedua. Dia membuka pintu kamar tidur Kiara. Kosong. Tempat tidurnya rapi, terlalu rapi. Seolah tidak pernah ditiduri. Di atasnya, tumpukan baju-baju kotor Cindy berserakan. Andini merasakan gelombang panik. Di mana anaknya? Dia memeriksa kamar mandi. Tidak ada. Dia kembali ke lantai bawah.
Dia memeriksa dapur. Lalu dia mendengarnya. Suara rintihan pelan. Sangat pelan. Suara itu datang dari pintu belakang dapur, yang menuju ke sebuah gudang kecil tempat menyimpan perkakas dan pompa air. Hati Andini mencelos. Tidak mungkin mereka tega melakukan itu. Dia membuka pintu gudang yang tidak terkunci itu. Bau apek dan lembab. Menggunakan senter dari ponselnya, dia menyorot ke dalam. Dan di sanalah dia. Di sudut ruangan, di atas tumpukan karung bekas, putrinya, Kiara, meringkuk. Dia hanya beralas tikar tipis yang kotor. Tubuhnya menggigil hebat, memeluk sebuah boneka beruang tua yang sudah kehilangan satu matanya. Tidak. Andini terisak tanpa suara. Air matanya akhirnya jatuh, bercampur dengan amarah. Mereka membuat anaknya tidur di gudang, bersama tikus dan kecoak. Dia berlutut, menyentuh dahi Kiara. Panas. Anaknya demam tinggi. Ibu. Kiara mengigau dalam tidurnya. SSH, sayang. Ibu di sini. Ibu sudah pulang. Bisik Andini, suaranya pecah. Dia harus cepat. Dia melepaskan jaketnya, membungkus tubuh mungil Kiara dengan erat. Dia menggendong anaknya. Kiara begitu ringan, terlalu ringan untuk anak seusia 8 tahun. Sambil menggendong Kiara, Andini bergerak cepat. Misinya belum selesai. Dia tahu satu hal yang Fahri tidak tahu. Saat membangun rumah ini, Andini meminta dibuatkan brankas tersembunyi. Brankas itu ada di ruang kerja, yang kini diubah Fahri menjadi ruang bermain game. Dia masuk ke ruangan itu. Benar saja, bau rokok pekat sekali. Stik konsol berserakan. Andini menggeser lemari buku palsu yang menutupi dinding. Di baliknya, sebuah brankas tanam kecil. Dia memasukkan kombinasinya, tanggal lahir Kiara. Klik. Brankas terbuka. Di dalamnya, semua yang ia butuhkan. Sertifikat hak milik, SHM, atas namanya, Andini. Akta jual beli. Izin mendirikan bangunan, IMB. Semua asli. Dan di tumpukan paling bawah, sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Buku hitam, Fahri. Buku yang dia temukan sebelum berangkat ke Korea, berisi daftar utang-utang judi Fahri kepada rentenir, lengkap dengan nama dan nomor telepon. Fahri mengira buku itu hilang. Tapi Andini menyimpannya, sebagai jaminan. Dia mengambil semuanya. Dia memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam tas selempang kecil yang dibawanya. Dia berjalan keluar rumah, masih menggendong Kiara yang tertidur demam. Dia tidak mengunci kembali pintu samping. Dia membiarkannya sedikit terbuka. Dia berjalan cepat menuju jalan utama tempat taksi tadi menunggunya. Kembali di kamar hotel yang hangat, Andini membaringkan Kiara di kasur empuk berseprai putih bersih. Dia memesan sup hangat dan kompres dari layanan kamar. Dia membersihkan tubuh Kiara dengan handuk hangat, menggantikan pakaian lusuhnya dengan jubah mandi hotel yang lembut. Kiara sedikit tersadar. Ibu, ini mimpi? Bukan, sayang. Ini nyata. Ibu sudah di sini. Sekarang Kiara tidur ya. Besok semua akan baik-baik saja, kata Andini, menahan tangisnya. Dia menyuapi Kiara sedikit sup hangat dan obat penurun panas yang dia bawa. Kiara kembali tertidur. Kali ini tidurnya tenang, tidak lagi menggigil. Pukul 3 pagi. Andini duduk di sofa, memandang wajah damai putrinya. Amarahnya kini sudah mencapai titik didih tertinggi. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal keadilan untuk putrinya. Dia mengambil ponselnya. Panggilan pertama. Halo, jasa kunci 24 jam? Saya Andini. Saya pemilik sah rumah di Jalan Elang nomor 4. Saya curiga ada penyusup di rumah saya. Saya minta semua gembok dan kunci rumah diganti total. Gerbang depan, gerbang samping, pintu utama, pintu belakang. Semuanya. Saya bayar 5 kali lipat. Anda harus tiba di sana pukul 4 pagi tepat. Panggilan kedua. Ke Pak Rahmat, seorang kenalannya yang bekerja di perusahaan listrik negara. Dulu, Andini pernah membantu biaya operasi jantung anak Pak Rahmat. Pak Rahmat, selamat pagi. Maaf mengganggu. Ini Andini. Saya dalam masalah besar. Saya di rumah saya di Jalan Elang, dan saya mencium bau kabel terbakar hebat. Saya takut terjadi kebakaran. Saya minta tolong sekali, putuskan aliran listrik rumah saya dari tiang utama sekarang juga. Ini darurat. Saya tidak bisa mematikan dari dalam. Pukul 4:30 pagi. Andini berdiri di balkon kamarnya, yang kebetulan menghadap ke arah kompleks perumahannya, meski dari kejauhan. Tepat pukul 4:30,
sebuah kedipan besar terjadi di kejauhan. Lalu, satu area di kompleks itu, tepat di lokasi rumahnya, menjadi gelap gulita. Benar-benar padam. Mereka terkunci. Tanpa listrik. Tanpa pendingin ruangan. Tanpa internet. Kulkas mereka yang penuh makanan mahal akan mati. Ponsel mereka akhirnya akan mati. Andini tersenyum tipis. Selamat menikmati pagi yang dingin, Fahri, bisiknya. Permainan baru saja dimulai. Cindy adalah yang pertama terbangun. Dia terbangun bukan karena alarm ponselnya, melainkan karena keheningan total yang tidak wajar dan rasa gerah yang lengket. Dia biasa tidur dengan pendingin ruangan yang disetel di suhu 18 derajat. Kini, kamar mewahnya terasa pengap seperti oven. Dia meraba nakas, mencari ponselnya untuk memeriksa jam. Layarnya gelap. Dia menekan tombol daya. Tidak menyala. Mati lampu, keluhnya. Dia mencabut kabel pengisi daya dan menyambungkannya lagi. Tidak ada reaksi. Dengan kesal, dia bangkit dari tempat tidur. Dia menekan saklar lampu. Tidak menyala. Mas Fahri. Nenek, mati lampu ya, teriaknya dari kamar. Di kamar utama, Fahri menggeliat. Dia tidur hanya memakai celana pendek. Tubuhnya lengket oleh keringat. Dia terbangun karena teriakan Cindy dan bau busuk yang samar-samar. Bau sisa daging panggang dan bir yang mereka tinggalkan di ruang keluarga tadi malam. Berisik sekali. Gerutunya. Dia meraih ponselnya. Mati. Dia mendecak. Paling cuma sebentar, pikirnya. Dari kamar tamu utama, Ibu Yati juga terbangun. Usia tuanya membuatnya sensitif terhadap perubahan suhu. Fahri, panas sekali. Kenapa AC mati? Kamu tidak bayar tagihan listrik ya? Teriaknya, suaranya serak dan penuh tuduhan. Ketiganya bertemu di lorong lantai atas, saling memandang dengan wajah kusut dan berminyak. Listriknya padam, Bu, kata Fahri, berusaha terdengar tenang. Mungkin ada pemadaman dari pusat. Nggak mungkin. Rumah tetangga lampunya nyala tuh. Bantah Cindy, menunjuk keluar jendela. Memang benar, rumah-rumah di seberang jalan terlihat normal, lampunya menyala. Kalau begitu, mungkin jeglek. Biar aku periksa, kata Fahri. Dia berjalan menuruni tangga menuju ruang depan, diikuti oleh Ibu Yati dan Cindy yang mengomel. Bau busuk sisa pesta semalam semakin menyengat di lantai bawah. Fahri meraih gagang pintu utama. Terkunci. Dia merogoh saku celananya, mengambil kunci. Dia memasukkan kunci itu ke lubang. Kunci itu masuk, tapi tidak bisa berputar. Aneh, gumamnya. Dia mencoba lagi, lebih keras. Tetap tidak bisa. Kenapa? Desak Ibu Yati. Macet. Kuncinya tidak mau berputar, kata Fahri, keningnya berkerut. Coba pintu dapur, perintah Ibu Yati. Mereka bergegas ke dapur. Piring-piring kotor menumpuk, lalat mulai berdatangan. Fahri mencoba membuka pintu samping yang menuju taman. Kunci yang sama. Hasil yang sama. Tidak bisa dibuka. Dia mencoba mendorong. Pintu itu kokoh, tidak bergeming. Gerbang samping juga pasti sama. Ini aneh, kata Fahri. Jangan-jangan. Cindy mulai panik. Kita dirampok? Terus perampoknya mengunci kita dari luar? Ibu Yati tertawa sinis. Bodoh kamu. Mana ada perampok mengunci kita di dalam? Yang ada juga kita diikat. Ini pasti ulah orang lain. Fahri, kamu punya utang lagi kan? Ini pasti penagih utang yang sengaja meneror kita. Tidak, Bu. Utangku sudah lunas semua. Kan Andini yang bayar. Bela Fahri, suaranya mulai meninggi. Kepanikan mulai menjalarinya. Halah, aku tidak percaya. Uang yang dikirim Andini bulan ini saja kamu pakai untuk beli arloji baru kan? Tuduh Ibu Yati. Sudah. Jangan bertengkar. Potong Cindy, suaranya gemetar. Coba telepon polisi. Telepon satpam kompleks. Dia mencari powerbank yang selalu disimpannya di tas. Untunglah, masih terisi setengah. Dia menyalakan ponselnya. Tidak ada sinyal wifi. Tentu saja, modemnya mati. Dia mencoba menggunakan data seluler. Sinyalnya lemah karena terkurung di dalam rumah. Mas, telepon satpam, desak Cindy. Fahri menyalakan ponselnya menggunakan powerbank Cindy. Dia mencari nomor pos satpam. Nomornya tidak terhubung. Katanya, frustrasi. Sial, sinyal jelek sekali. Kalau begitu, teriak saja dari jendela, perintah Ibu Yati. Mereka bertiga membuka jendela ruang tamu. Tolong, tolong. Kami terkunci, teriak Fahri.
Cindy ikut berteriak. Tolong. Ada orang di dalam. Tapi rumah itu dibangun dengan spesifikasi tinggi. Temboknya tebal dan jendelanya berlapis ganda untuk meredam suara. Jalanan di depan rumah sedang sepi. Tidak ada yang mendengar mereka. Mereka mulai kehausan. Kulkas mati. Dispenser air galon juga mati, tidak bisa memompa air. Mereka terpaksa meminum sisa air mineral di botol bekas pesta semalam. Ini semua gara-gara kamu, Fahri. Hardik Ibu Yati, duduk di sofa dengan wajah merah padam karena panas dan marah. Kalau kamu becus jadi laki-laki, kita tidak akan begini. Kenapa jadi salahku? Fahri balas membentak. Ibu juga menikmati uangnya kan? Di tengah pertengkaran itu, Cindy tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu. Di mana Kiara? Tanyanya. Fahri dan Ibu Yati terdiam. Mereka saling pandang. Tadi malam dia di luar kan? Kata Fahri pelan. Iya. Biar saja. Biar kapok anak itu, sahut Ibu Yati ketus. Paling dia tidur di pos satpam. Biar tahu rasa. Bukan, seru Cindy, matanya membelalak. Jangan-jangan anak sialan itu yang melakukan ini. Dia pasti dendam karena kita hukum tadi malam. Dia mengambil kunci, lalu mengunci kita dari luar. Ibu Yati terperangah. Benar juga. Anak itu licik sekali. Pasti dia kabur dan mematikan listrik dari luar. Kurang ajar. Fahri merasa ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Anak tidak tahu diuntung. Beraninya dia, geramnya. Dia menggedor-gedor pintu utama dengan tinjunya. Kiara, buka pintunya. Awas kamu ya kalau ayah berhasil keluar. Mereka bertiga kini memfokuskan amarah mereka pada Kiara. Mereka berteriak-teriak memanggil nama Kiara, mencaci maki anak itu dari balik jendela. Tepat pada saat itu, pukul 8 pagi, 3 ponsel mereka berbunyi bersamaan. Powerbank Cindy tersambung ke ponsel Fahri. Ponsel Cindy dan Ibu Yati masih memiliki sisa baterai sedikit dari semalam. Sebuah pesan SMS masuk. Dari nomor Indonesia yang tidak mereka kenali, tapi Fahri samar-samar ingat pernah menyimpannya. Nomor yang dulu dipakai Andini sebelum dia ke Korea. Pengirim, Andini. Isi pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat darah mereka membeku di tengah ruangan yang panas. Selamat menikmati rumah barumu. Oh, maaf, rumahku. Lutut Fahri lemas. Cindy menutup mulutnya. Ibu Yati membelalakan mata. Andini? Dia pulang. Fahri merasakan gelombang teror yang jauh lebih buruk daripada terkunci. Dia sadar. Ini bukan ulah penagih utang. Ini bukan ulah Kiara. Ini adalah ulah istrinya sendiri. Dan jika Andini yang merencanakan ini baru permulaan. Kontras adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan pagi itu. Sementara Fahri, Ibu Yati, dan Cindy terperangkap dalam kegelapan dan bau busuk di rumah yang mereka anggap surga, Andini dan Kiara berada di tempat yang berbeda. Kiara terbangun di kamar hotel yang sunyi dan sejuk. Hal pertama yang ia rasakan adalah lembutnya spray katun Mesir yang membelai kulitnya. Hal kedua adalah aroma sup ayam hangat. Dia membuka matanya perlahan. Ruangan itu terang oleh sinar matahari pagi yang menembus jendela besar. Ibunya, Andini, duduk di tepi ranjang, tersenyum padanya. Ibu. Bisik Kiara, masih mengira ini mimpi. Selamat pagi, sayang. Suara Andini lembut, tapi ada nada baru di dalamnya. Nada yang kuat dan tegas. Mimpi indah. Kiara kira ibu masih di Korea, kata Kiara, matanya berkaca-kaca. Ibu sudah di sini. Ibu tidak akan pergi lagi, kata Andini sambil memeluk putrinya. Dia bisa merasakan tulang-tulang rusuk Kiara menonjol. Hatinya kembali tersayat. Sekarang, kita sarapan. Kiara harus makan yang banyak. Setelah itu, ibu harus pergi sebentar. Kiara tunggu di sini ya. Nanti ibu panggilkan staf hotel untuk menemani Kiara nonton kartun. Ibu mau kemana? Jangan tinggalin Kiara lagi, pinta Kiara, mencengkeram jilbab ibunya. Andini menatap mata putrinya. Ibu janji, ibu hanya pergi sebentar. Ibu harus pergi ke Ban. Ibu harus mengambil kembali semua milik kita. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang boleh menyakiti Kiara. Ibu janji. Pukul 9 pagi tepat. Andini melangkah keluar dari taksi, tepat di depan lobi kantor cabang utama bank tempat dia biasa mengirimkan uang. Dia tidak lagi terlihat seperti TKW yang kelelahan. Dia telah menggunakan sisa tabungan rahasianya untuk membeli satu setelan blazer berwarna biru tua yang elegan dan jilbab sutra yang serasi dari butik hotel. Dia terlihat seperti seorang pebisnis wanita yang sukses.
Dia tidak mengantre di teller biasa. Dia langsung menuju layanan nasabah prioritas. Selamat pagi, saya Andini. Saya memiliki janji temu dengan manajer cabang. Ini sangat mendesak, katanya dengan tenang. Petugas itu sedikit terkejut melihat ketenangan dan otoritas dalam suara Andini. 5 menit kemudian, Andini sudah duduk di ruangan berpendingin sejuk, berhadapan langsung dengan manajer bank. Selamat pagi, Ibu Andini. Ada yang bisa saya bantu? Sapa manajer itu. Selamat pagi. Saya tidak akan membuang waktu Anda, Andini memulai. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map tebal. Selama 2 tahun terakhir, saya telah mentransfer dana lebih dari 2 miliar rupiah ke rekening di bank ini. Saya bekerja di Korea Selatan. Dia menyodorkan slip pengiriman, satu persatu. Uang itu ditujukan untuk melunasi utang suami saya, Fahri, dan untuk biaya hidup putri saya, Kiara. Kemudian, dia mengeluarkan map kedua. Ini adalah sertifikat hak milik rumah di Jalan Elang nomor 4. Atas nama saya, Andini. Murni dibeli dengan uang saya. Dia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya. Dia memutar video singkat yang dia rekam dari luar gerbang semalam. Video Kiara menangis kedinginan, kontras dengan pesta di dalam rumah. Ini yang terjadi tadi malam. Suami saya, ibu mertua saya, dan adik ipar saya berpesta menggunakan kiriman uang terakhir saya, sementara putri saya, pemilik rumah yang sah bersama saya, ditelantarkan di luar rumah dalam keadaan kelaparan. Manajer bank itu menatap layar ponsel Andini dengan wajah serius. Ekspresinya mengeras. Dan ini, Andini mengeluarkan buku hitam, Fahri, adalah bukti bahwa suami saya memiliki riwayat utang judi yang parah. Saya menduga kuat dana yang saya kirimkan tidak hanya dipakai untuk foya-foya, tapi juga untuk hal-hal ilegal. Ini adalah penyalahgunaan dana yang sangat serius. Andini menarik napas. Saya di sini untuk satu alasan. Saya ingin membekukan semua aset. Rekening gabungan atas nama saya dan Fahri, saya minta dibekukan saat ini juga, dan semua sisa dana dipindahkan ke rekening pribadi baru atas nama saya. Semua kartu kredit tambahan atas nama Fahri, Ibu Yati, dan Cindy, saya minta diblokir permanen. Semua fasilitas kredit apapun yang mungkin pernah diajukan suami saya menggunakan nama saya sebagai penjamin, saya minta ditangguhkan untuk investigasi. Manajer itu menatap Andini, lalu ketumpukan bukti di mejanya. Bukti itu tak terbantahkan. Sertifikat rumah, bukti transfer yang konsisten, dan video penelantaran anak. Baik, Ibu Andini, kami akan proses permintaan Anda segera, katanya. Di saat yang sama, di rumah yang panas dan pengap itu, kepanikan telah mencapai puncaknya. Mereka bertiga kehausan dan lapar. Sisa baterai di powerbank Cindy tinggal sedikit. Ponsel mereka sudah tidak berguna untuk menelepon keluar karena sinyal yang buruk. Aku harus pesan makanan, pekik Cindy frustrasi. Aku bisa mati kelaparan di sini. Pakai apa bayarnya? Bodoh, bentak Ibu Yati. Listrik mati. Kita tidak bisa transfer. Bisa pakai kartu kredit. Aku masih hafal nomornya. Cindy membuka aplikasi ojek daring, memesan pizza dan minuman dingin dalam jumlah banyak. Dia memasukkan nomor kartu kredit tambahan yang selalu dibanggakannya. Dia menekan tombol, pesan. Beberapa detik kemudian, notifikasi muncul, transaksi gagal. Silakan hubungi bank penerbit kartu Anda. Gagal? Jerit Cindy. Kenapa gagal? Limitnya masih banyak. Fahri merebut ponsel itu. Biar aku coba pakai kartuku. Dia memasukkan nomor kartu kreditnya. Hasil yang sama. Transaksi gagal. Pasti karena listriknya padam, sistemnya error, kata Fahri, mencoba mencari alasan. Telepon bank, perintah Ibu Yati. Sekarang, pakai sisa baterai itu. Dengan tangan gemetar, Fahri menyambungkan ponsel Cindy ke powerbank yang hampir mati itu. Dia menelepon layanan pelanggan bank. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya tersambung. Selamat pagi, dengan Fahri di sini. Saya mau lapor. Kartu kredit saya tidak bisa digunakan. Padahal limit masih banyak. Pasti sistem kalian sedang bermasalah. Semprotnya. Mohon ditunggu, Bapak Fahri. Akan kami periksa. Baik. Sesuai data kami, kartu kredit Anda dengan nomor sekian, dan kartu kredit tambahan atas nama Ibu Yati dan Ibu Cindy, telah diblokir secara permanen efektif 10 menit yang lalu. Darah serasa surut dari wajah Fahri. Diblokir? Kenapa? Siapa yang berani memblokir? Atas permintaan dari pemilik kartu utama sekaligus pemilik dana rekening induk, Ibu Andini, Pak, jawab suara di seberang dengan nada datar.
Seluruh rekening gabungan Anda juga telah dibekukan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Andini secara langsung. Sambungan terputus. Ponsel itu mati, powerbank habis total. Fahri terdiam. Dia menatap Ibu Yati dan Cindy dengan pandangan kosong. Diblokir, bisiknya. Semuanya. Andini memblokir semuanya. Ibu Yati dan Cindy menjerit histeris. Mereka kini sadar. Mereka terperangkap di rumah mewah, tanpa listrik, tanpa air minum, tanpa makanan, dan sekarang tanpa uang sepeser pun. Seolah neraka belum cukup, sebuah suara mesin yang keras terdengar dari luar. Mereka bertiga berlari ke jendela ruang tamu. Sebuah truk derek besar berhenti tepat di depan gerbang. Dua orang pria berbadan tegap turun. Itu mobilku, pekik Fahri. Mobil sedan mewah berwarna hitam metalik itu adalah kebanggaan terbesarnya. Mobil yang dia bilang pada Andini dia beli tunai, padahal dia mencicilnya secara kredit. Mereka melihat kedua pria itu membuka paksa gerbang yang kini tidak lagi terkunci. Tentu saja, Andini sudah menelepon tukang kunci untuk membukanya kembali setelah menggantinya semalam, agar petugas derek bisa masuk. "Hei, apa-apaan ini? Jangan ambil mobil saya!" teriak Fahri dari balik jendela. Salah satu pria itu menoleh, menatap Fahri tanpa minat. "Bapak Fahri? Tunggakan 3 bulan, Pak." "Dari Leasing. Kami diperintahkan tarik unit." Para pria itu bekerja cepat. Mereka memasang kait derek ke mobil Fahri. Fahri hanya bisa menggedor-gedor kaca jendela seperti orang gila. Para tetangga mulai keluar, menonton tontonan pagi itu. Fahri, Ibu Yati, dan Cindy hanya bisa mematung, menatap dari balik jendela. 3 tawanan di dalam sangkar emas mereka sendiri, menyaksikan simbol status terakhir mereka diseret paksa keluar dari halaman, meninggalkan mereka tanpa apa-apa. Fahri luruh ke lantai. Ini bukan lagi mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang direncanakan dengan sempurna. Kekacauan di dalam rumah nomor 4 di Jalan Elang itu telah mencapai puncaknya. Mereka bertiga, Fahri, Ibu Yati, dan Cindy, duduk terperangkap dalam penjara mewah ciptaan mereka sendiri. Panas, lapar, haus, dan kini bangkrut total. Mereka saling menyalahkan dengan suara serak, pertengkaran mereka sudah kehabisan tenaga, berganti menjadi keputusasaan yang sunyi. Mereka kini hanya duduk, menatap nanar ke lantai marmer yang kotor. Tiba-tiba, terdengar suara. Suara kunci dimasukkan ke lubang pintu utama. Lalu, suara, klik, yang jelas saat kunci itu diputar dan pintu terbuka. Ketiganya terlonjak kaget. Jantung Fahri berdebar. Apakah Andini kembali? Apakah dia akhirnya luluh dan akan mengakhiri siksaan ini? Cindy dan Ibu Yati berlari ke ruang depan, berharap itu adalah tukang ojek daring yang berhasil menembus sistem dan mengantarkan makanan. Namun, yang berdiri di ambang pintu bukanlah Andini. Itu adalah seorang pria parubaya yang tidak mereka kenali, mengenakan kemeja batik mahal dan membawa tas kulit. Di belakangnya, berdiri 2 orang satpam berseragam lengkap, berbadan tegap, dan berekspresi datar. "Permisi." Fahri melangkah maju, berusaha terlihat seperti pemilik rumah. "Bapak siapa ya? Ada perlu apa masuk tanpa izin?" Pria berbatik itu tersenyum tipis. Senyumnya sopan, namun dingin. "Selamat siang. Saya Rahmat, pengacara yang mewakili Ibu Andini, pemilik sah dari properti ini," katanya, suaranya tenang namun bergema di ruangan yang hening. "Pengacara?" Ibu Yati memekik. "Apa-apaan ini? Andini menyewa pengacara untuk apa?" "Untuk ini, Bu," kata pengacara Rahmat. Dia membuka tas kulitnya dan mengeluarkan selembar surat yang disegel. "Ini adalah surat perintah pengosongan. Atas nama pemilik sah, Ibu Andini, saya diperintahkan untuk meminta Anda bertiga, Tuan Fahri, Ibu Yati, dan Nona Cindy, untuk segera mengosongkan rumah ini." "Apa?" Fahri berteriak, wajahnya merah padam. "Mengosongkan? Ini rumah saya. Saya suaminya." Pengacara Rahmat menggeleng pelan. "Secara hukum, Tuan Fahri, ini bukan rumah Anda. Rumah ini, beserta seluruh isinya, dibeli secara tunai atas nama Ibu Andini seorang. Bukti pembelian, sertifikat hak milik, semuanya ada pada kami." Dia melirik ke sekeliling ruangan dengan tatapan menilai. "Klien saya telah mencabut izin tinggal Anda, suami dan kerabatnya, atas dasar penelantaran anak di bawah umur dan penyalahgunaan dana yang telah beliau kirimkan selama 2 tahun. "Penelantaran anak? Itu bohong. Itu fitnah," raung Ibu Yati. "Kami merawat Kiara dengan baik. Andini saja yang mengada-ada."
Kami memiliki bukti video yang cukup untuk membantah klaim tersebut. Bu, sahut pengacara itu dengan tenang. Tapi kita tidak perlu membahasnya di sini. Intinya, Anda bukan lagi penghuni yang diinginkan. Anda memiliki waktu tepat 1 jam, dimulai dari sekarang. Dia melirik jam tangannya, untuk mengumpulkan barang-barang pribadi Anda. Pakaian, dan hanya pakaian. 1 jam. Cindy menjerit histeris. Aku tidak mau pergi. Ini rumahku juga. Kakakku yang bayar. Kakak Anda membayar dengan uang Ibu Andini. Uang yang seharusnya untuk putrinya. Koreksi pengacara itu. 2 satpam ini akan mengawal Anda ke kamar Anda masing-masing. Hanya pakaian. Segala barang bermerek, perhiasan, tas, atau alat elektronik yang dibeli dalam 2 tahun terakhir menggunakan uang kiriman Ibu Andini, akan tetap di sini untuk disita sebagai bagian dari ganti rugi. Ini adalah pukulan yang lebih telak daripada pemadaman listrik. Cindy dan Ibu Yati mematung. Harta kebanggaan mereka, satu-satunya hal yang membuat mereka merasa lebih unggul dari orang lain, akan diambil. Fahri, di sisi lain, merasa dunianya runtuh. Dia tahu dia tidak punya hak hukum atas rumah itu. Dia tahu Andini cukup pintar untuk menaruh namanya sendiri di sertifikat. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriaknya pada pengacara itu. Aku akan menuntut Andini. Aku akan. Kalimatnya terputus. Tepat di belakang pengacara Rahmat, 2 sosok besar dan bayangan gelap memenuhi ambang pintu yang masih terbuka. Mereka bukan satpam. Mereka adalah 2 pria berwajah keras, mengenakan jaket kulit hitam, dan memiliki aura mengancam yang nyata. Mereka telah menunggu di seberang jalan, mengamati drama truk derek. Melihat gerbang dan pintu kini terbuka, mereka tidak ragu untuk masuk. Permisi, kami cari yang namanya Fahri, kata salah satu pria itu. Suaranya rendah dan serak. Matanya menatap lurus ke arah Fahri. Fahri mundur selangkah. Lututnya gemetar hebat. Dia kenal wajah-wajah ini. Dia mengenali mereka dari tempat judi gelap di pinggir kota. Ini adalah orang-orang dari Buku Hitam. Pengacara Rahmat sedikit terkejut dengan interupsi itu, tapi dia cepat menguasai diri. Dia mengira mereka adalah bagian dari rencana Andini. Fahri, kata pria kedua, berjalan masuk, sepatu botnya mengotori lantai marmer. Utangmu 150 juta. Bunganya sudah jalan 6 bulan. Bos kami minta pelunasan. Hari ini, sekarang. Ibu Yati dan Cindy terperangah. Mereka menatap Fahri dengan ngeri. Utang? Desis Ibu Yati. Utang apa lagi, Fahri? Bukannya sudah lunas semua dibayar Andini? Kamu bohong lagi sama kami, pekik Cindy. Fahri pucat pasi. Dia tidak bisa bernapas. Aku tidak punya uang. Kartuku diblokir. Katanya tergagap. Pria pertama tertawa, tawa yang tidak ada lucunya. Kami tidak terima kartu kredit. Kami hanya terima tunai. Atau? Matanya melirik ke sekeliling ruangan. Barang. Tunggu. Fahri panik. Dia melihat ke arah pengacara. Tolong aku, Pak. Usir mereka. Ini rumahku. Mereka tamu tidak diundang. Pengacara Rahmat mengangkat alis. Tuan Fahri, saya ingatkan sekali lagi, ini bukan rumah Anda. Dan waktu 1 jam Anda sudah berjalan 5 menit. Bayar utangmu, Fahri. Pria berjaket kulit itu mencengkeram kerah ke meja Fahri yang lepek. Atau kamu ikut kami ke kantor. Lepaskan. Aku tidak punya. Fahri meronta. Kekacauan total pecah. Ibu Yati menjerit-jerit. Cindy menangis di sudut. Para satpam bersiaga, tapi tugas mereka bukan untuk melawan penagih utang. Pengacara Rahmat dengan tenang menelepon seseorang, mungkin polisi. Dan para tetangga, yang sudah tertarik oleh kedatangan pengacara dan satpam, kini berkumpul di depan gerbang yang terbuka lebar. Mereka menonton tontonan paling dramatis di kompleks itu. Di tengah puncak kekacauan itulah, sebuah mobil Alphard hitam metalik yang mewah berhenti di seberang jalan. Pintu gesernya terbuka tanpa suara. Andini melangkah keluar. Dia mengenakan blazer biru tuanya, hijabnya rapi, dan kacamata hitam besar menutupi matanya. Dia terlihat tenang, kontras dengan kekacauan di halaman rumahnya. Di sampingnya, putrinya, Kiara, turun. Kiara tidak lagi memakai baju lusuh. Dia mengenakan gaun katun berwarna kuning cerah, rambutnya dikuncir rapi, dan di tangannya ada sebuah es krim stroberi yang dia jilat dengan gembira. Semua mata tertuju pada mereka. Fahri, yang sedang dicengkeram kerahnya, membeku. Ibu Yati berhenti menjerit. Cindy berhenti menangis.
Para penagih utang melonggarkan cengkeraman mereka, bingung. Para tetangga berbisik-bisik. Andini mengangkat dagunya. Dia menatap lurus ke arah suaminya yang menyedihkan. "Cari apa, Mas Fahri?" Suaranya terdengar jelas dan mantap, memotong keributan. Dia merogoh tas tangannya, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam yang sudah usang. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi agar Fahri bisa melihatnya. "Mungkin ini yang Mas cari?" Matahari siang itu terasa membakar kulit, tapi tidak ada yang lebih panas dari wajah Ibu Yati. Panggung sandiwara telah tercipta di halaman rumahnya sendiri, atau lebih tepatnya, rumah Andini. Para tetangga berkerumun, ponsel mereka terangkat, siap merekam. Para penagih utang memegang Fahri. Pengacara dan satpam berjaga di pintu. Dan di sana, di seberang jalan, berdiri Andini, sang ratu yang kembali mengambil tahtanya. Melihat kerumunan, naluri aktris Ibu Yati mengambil alih. Ini adalah kesempatannya untuk membalikan keadaan, untuk merebut simpati publik. Dia melepaskan sandalnya, berlari keluar ke teras, dan menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud. "Tolong, bapak-bapak, ibu-ibu, lihatlah menantu durhaka ini." Ibu Yati meraung, air mata buaya langsung mengalir deras. Dia berguling-guling di teras yang kotor. "Lihat Andini, dia baru pulang dari luar negeri, jadi kaya, langsung lupa daratan. Dia tega mengusir aku, mertuanya yang sudah tua ini. Dia mengusir suaminya sendiri." Dia menunjuk ke arah Andini dengan jari gemetar. "Dia lebih sayang harta daripada keluarga. Dia menghasut anaknya. Lihat, dia mengusir kami, tapi dia membelikan anaknya es krim. Ya Allah, durhaka, durhaka." Beberapa tetangga mulai berbisik. Ada nada kasihan di suara mereka. "Wah, kasihan ya Bu Yati. Kok Andini tegas sekali," kata seorang ibu. "Namanya juga orang kaya baru, lupa sama orang tua." Fahri melihat celah. "Benar, istriku sudah gila harta. Dia menelantarkan kami," teriaknya, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman penagih utang. Andini tetap diam. Dia tidak bergeming. Dia menatap Ibu Yati yang sedang berakting di lantai dengan tatapan dingin. Dia membiarkan mertuanya menyelesaikan drama murahan itu. Ketika raungan Ibu Yati mulai mereda, berganti isak tangis yang dibuat-buat, Andini memberi isyarat kecil kepada pengacaranya. Pengacara Rahmat melangkah maju ke tengah halaman, mengangkat sebuah tablet digital berlayar lebar. "Permisi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian." Suaranya yang terlatih terdengar lantang, membungkam bisik-bisik tetangga. "Sebelum Anda semua salah menilai, klien saya, Ibu Andini, ingin meluruskan fitnah yang baru saja kita dengar. Beliau ingin menunjukkan alasan sebenarnya mengapa tindakan tegas ini harus diambil." Pengacara itu menekan tombol play. Layar tablet itu menyala, menampilkan video yang direkam Andini dari luar gerbang tadi malam. Para tetangga yang berdiri paling depan bisa melihat dengan jelas. Rekaman itu memperlihatkan Kiara, putri Andini, dalam balutan baju tipis, basah kuyup di tengah hujan, menggedor pintu. Lalu pengacara itu menyambungkan tabletnya ke pengeras suara portabel yang dibawanya. Suara tangisan pilu Kiara memenuhi udara. "Ayah, buka ah. Nenek, Tante Cindy, Kiara lapar. Dingin. Buka." Jantung para tetangga serasa mencelos. Ibu-ibu yang tadi berbisik kasihan pada Ibu Yati kini menutup mulut mereka karena ngeri. Lalu, dari dalam video itu, terdengar suara tawa yang keras. Suara musik. Video itu menyorot ke jendela, menunjukkan Fahri, Ibu Yati, dan Cindy sedang berpesta daging panggang di dalam ruangan yang hangat. Mereka tertawa, makan dengan lahap, dan sengaja mengabaikan teriakan anak kecil di luar. "Ya Tuhan!" desah seorang tetangga. Wajah Ibu Yati, yang masih di lantai, langsung pucat pasi. Dia berhenti menangis. Itu editan," pekik Cindy dari dalam rumah. "Anda yakin editan, Nona Cindy?" tanya pengacara Rahmat dengan tenang. "Karena kami punya lebih banyak." Andini tahu video dari luar saja tidak cukup. Dia perlu menunjukkan apa yang terjadi di dalam. Dia telah mengambil rekaman dari kamera pengawas tersembunyi yang dia pasang di sebuah jam dinding digital di ruang keluarga sebelum dia berangkat. Rekaman yang dia unduh dengan tergesa-gesa saat operasi penyelamatan pukul 2 pagi tadi. Pengacara Rahmat memutar video berikutnya. Tanggalnya terekam jelas. 3 hari yang lalu. Adegan pertama, rekaman dari jam dinding. Kiara sedang mencoba mengambil sepotong roti di meja makan. Ibu Yati datang, menepis tangan Kiara dengan kasar. "Anak tidak tahu diri. Itu roti mahal.
Kamu makan nasi sisa semalam saja di dapur. Suara tamparan pelan terdengar saat Ibu Yati memukul lengan Kiara. Adegan kedua, 2 minggu yang lalu. Cindy baru pulang kuliah. Dia melempar tas dan setumpuk buku tebal ke lantai di depan Kiara yang sedang menyapu. Nih, kerjakan tugasku. Salin semua ini. Kalau sampai besok nilaiku jelek, awas kamu. Nggak usah ngadu ke ibumu. Dasar anak pembantu. Adegan ketiga, paling memilukan. 1 bulan lalu. Fahri sedang bermain game di konsol barunya. Kiara mendekat. Ayah, Kiara boleh minta uang buat beli buku gambar? Di sekolah disuruh. Fahri, tanpa mengalihkan pandangan dari TV, menjawab, minta sama ibumu di Korea. Ayah nggak punya uang buat hal nggak penting kayak gitu. Padahal, di meja di sebelahnya, tergeletak kotak arloji mewah yang baru dibelinya. Video itu kemudian menunjukkan Fahri berteriak, sana pergi, kamu mengganggu saja. Biarin aja dia, Bu, latihan jadi pembantu. Nanti juga gedenya kayak ibunya. Wajah para tetangga berubah dari ngeri menjadi marah. Mereka menatap Ibu Yati, Cindy, dan Fahri dengan tatapan menghakimi. Ibu Yati mencoba bangkit, tapi kakinya lemas. Cindy bersembunyi di balik gorden. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang dihormati, mengenakan peci dan baju koko, melangkah maju dari kerumunan. Dia adalah Pak Arif, Ketua RT setempat. Wajahnya merah pada menahan amarah. Pak Arif berjalan menghampiri Ibu Yati yang terdiam di lantai. Ibu Yati, katanya, suaranya berat dan berwibawa. Saya sebagai Ketua RT di sini merasa malu. Malu sekali punya warga seperti Anda dan keluarga Anda. Dia menoleh ke Fahri. Astagfirullahaladzim, Tuan Fahri. Anda seorang ayah. Anda membiarkan darah daging Anda sendiri diperlakukan seperti ini? Anda memakan uang istri Anda untuk berpesta, sementara anak Anda kelaparan di luar. Pak Arif menatap kerumunan. Ini bukan lagi urusan rumah tangga. Ini adalah kejahatan. Ini penelantaran anak. Ini perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Ibu Yati dan Cindy kini menangis sungguhan. Bukan air mata buaya, tapi air mata malu dan takut. Aib mereka terbongkar di depan semua orang. Para penagih utang yang memegang Fahri tampak semakin jijik. Kami mungkin penagih utang, Bu, kata salah satunya kepada Ibu Yati. Tapi kami tidak pernah menyiksa anak kecil. Dia mencengkeram kerah Fahri lebih erat, membuatnya terbatuk. Orang macam apa kamu ini? Hah? Fahri benar-benar terpojok. Hukum ada di pihak Andini. Masa ada di pihak Andini? Para penagih utang kini lebih membencinya. Dia menatap istrinya yang berdiri tegak di seberang jalan. Tidak ada lagi harapan di matanya. Hanya ada teror murni. Dia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Dan ini semua baru babak ke-6 dari drama balas dendam istrinya. Fahri merasakan dunia berputar. Dia terjepit. Di satu sisi, ada penagih utang yang siap menyeretnya ke neraka. Di sisi lain, ada tatapan menghakimi dari para tetangga dan Pak RT. Di depannya, berdiri istrinya, Andini, memegang buku hitam yang menjadi bukti kebusukannya. Dia terpojok. Tidak ada jalan keluar. Dia tahu dia tidak bisa melawan pengacara. Dia tidak bisa melawan polisi yang mungkin akan datang. Dia tidak bisa melawan para preman itu. Hanya ada satu jalan. Satu-satunya celah yang selalu berhasil dia manfaatkan, hati Andini. Dengan gerakan putus asa yang tiba-tiba, Fahri menyentak tubuhnya, melepaskan diri dari cengkeraman penagih utang yang sedikit lengah. Dia tidak lari ke dalam rumah. Dia berlari ke seberang jalan, menerobos kerumunan kecil tetangga, dan menjatuhkan dirinya di kaki Andini. Dia bersujud, tepat di aspal yang masih basah. Dia mencium sandal yang dipakai Andini. Andini, sayang, maafkan aku. Fahri menangis meraung-raung. Ini adalah tangisan yang berbeda dari tangisan Ibu Yati. Ini adalah tangisan seorang pria yang benar-benar ketakutan, seorang pengecut yang terdesak. Aku khilaf, Endin. Aku salah. Aku dibutakan oleh uang. Tapi aku cinta sama kamu. Aku cinta sama Kiara. Dia merangkak, mencoba memeluk lutut Andini. Tolong aku, sayang. Sekali ini saja. Lihat, para penagih utang itu mau membawaku. Tolong bayar utangku. Aku janji. Aku janji aku akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan jadi ayah yang baik buat Kiara. Jangan ceraikan aku, Endin. Tolong. Para tetangga yang melihat pemandangan itu terdiam. Beberapa ibu mulai terlihat iba. Betapapun brengseknya seorang suami,
Pemandangan seorang pria yang bersujud di kaki istrinya selalu menyentuh. Kiara, yang berdiri di samping Andini, sedikit beringsut ketakutan melihat ayahnya dalam kondisi itu. Dia mencengkeram tangan ibunya. "Ibu," bisiknya. Cengkeraman Kiara di tangannya itulah yang mengokohkan baja di tulang punggung Andini. Dia sudah melihat akting ini sebelumnya. Dia sudah mendengar janji ini berkali-kali sebelum dia berangkat ke Korea. Dan dia tidak akan tertipu lagi. Andini menatap ke bawah, ke puncak kepala suaminya yang sedang mencium kakinya. Wajahnya di balik kacamata hitam itu tidak menunjukkan emosi. Dia tidak menendangnya. Dia tidak memakinya. Dia hanya berbicara dengan nada dingin yang menusuk. "Cinta?" tanyanya. Suaranya pelan namun terdengar jelas oleh semua orang. Fahri mendongak, matanya penuh air mata palsu. "Iya, sayang. Aku cinta." "Cinta yang mana, Mas Fahri?" potong Andini. "Cinta yang kamu pakai untuk membiarkan anakmu tidur di gudang? Atau cinta yang kamu pakai untuk menghabiskan uang kirimanku?" "Aku hilaf. Aku." "Atau," Andini melanjutkan, suaranya kini sedikit meninggi, "cinta yang kamu berikan untuk selingkuhanmu." Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Fahri membeku. Wajahnya yang basah air mata kini pucat pasi. Ibu Yati dan Cindy, yang menonton dari teras, ternganga. Mereka tahu Fahri brengsek. Tapi mereka tidak tahu soal ini. Andini merogoh tasnya lagi. Dia tidak mengeluarkan buku hitam. Dia mengeluarkan segepok foto tebal, dicetak di kertas berkualitas tinggi. Dan dia melemparkannya. Tidak ke wajah Fahri, tapi ke udara, membiarkannya bertebaran di aspal di sekitar suaminya yang bersujud. Foto-foto itu menyebar. Para tetangga melihatnya. Para penagih utang melihatnya. Foto Fahri memeluk seorang wanita muda yang berpakaian minim di sebuah lobi hotel mewah. Foto Fahri dan wanita itu sedang tertawa di sebuah restoran mahal, berlatar pemandangan pantai. Jelas itu di Bali. Foto mereka berdua di dalam mobil, wanita itu memakai kalung yang sama persis dengan yang diminta Cindy pada Andini bulan lalu. Foto Fahri mencium pipi wanita itu, dengan jam tangan baru yang dia klaim sebagai bonus dari kantornya. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa martabat Fahri. Itu bukan. Fahri tergagap, mencoba mengumpulkan foto-foto itu, tapi sudah terlambat. Semua orang sudah melihat. "Itu yang kamu lakukan," desis Andini, suaranya kini bergetar karena amarah yang tertahan. "Saat aku bekerja seperti budak di pabrik, menahan dinginnya salju Korea, kamu berlibur di Bali dengan uangku. Saat aku makan mie instan agar bisa menabung, kamu membelikannya perhiasan. Dan saat anakmu menangis kelaparan, kamu membelikannya steak. Kamu bilang kamu cinta aku." Andini tertawa, tawa yang dingin dan penuh luka. "Cinta kamu tidak ada harganya, Fahri. Dan uangku sudah habis untukmu." Fahri terdiam. Dia tahu dia kalah. Para penagih utang sudah kehilangan kesabaran. Mereka sudah melihat semuanya. Mereka tahu pria ini bangkrut, pembohong, dan penipu. Tidak ada uang yang bisa diharapkan. "Sudah selesai dramanya," kata salah satu preman itu. Dia maju dan menarik kerah Fahri, menyeretnya berdiri. "Kami tidak peduli dengan selingkuhanmu. Kami cuma mau uang kami." "Aku tidak punya," jerit Fahri. "Kalau begitu kamu harus jelaskan itu pada bos kami." Preman itu mulai menyeret Fahri menuju mobil van hitam mereka yang diparkir tidak jauh. Saat itulah, sebuah mobil patroli polisi berbelok ke jalan elang, sirinenya meraung pelan. Mobil itu berhenti tepat di tengah kerumunan. Pengacara Rahmat yang tadi menelepon, segera menghampiri petugas. 2 orang polisi berseragam turun. "Ada keributan apa ini?" Sebelum penagih utang itu bisa kabur, Pak RT Arif melangkah maju. "Pak Polisi, syukurlah Bapak datang. Saya ketua RT di sini. Kami semua, warga, menjadi saksi atas apa yang terjadi di rumah ini." Pak Arif menunjuk Fahri yang masih dicengkeram penagih utang. Pria ini, Tuan Fahri, telah melakukan tindak pidana. Dia menelantarkan putri kandungnya sendiri, Kiara, yang masih berusia 8 tahun. Dia membiarkan anaknya tidur di gudang dan kelaparan di luar rumah, sementara dia berpesta pora di dalam. Kami punya buktinya. Polisi itu menatap Fahri dengan tajam. "Penelantaran anak?" Andini melangkah maju, kini melepaskan kacamata hitamnya. Matanya merah, tapi tatapannya tajam. "Saya istrinya, Pak. Dan saya ibu dari korban," katanya dengan suara mantap. "Saya pemilik sah rumah ini. Saya ingin membuat laporan resmi.
Bukan hanya atas penelantaran anak, tapi juga atas penipuan dan penggelapan dana yang dia lakukan selama 2 tahun saya bekerja di Korea Selatan. Polisi itu kini punya alasan kuat. Lepaskan dia, kata polisi itu kepada penagih utang. Tapi dia punya utang pada kami, Pak, protes preman itu. Itu urusan perdata. Kalian bisa selesaikan di pengadilan. Tapi ini, polisi itu menunjuk Fahri, adalah urusan pidana. Lepaskan, atau kalian kami bawa juga karena main hakim sendiri. Para preman itu mengumpat, tapi mereka melepaskan cengkeraman mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa menang melawan polisi dan satu RT. Salah satu dari mereka meludahi Fahri. Awas kamu kalau keluar penjara. Ancam mereka, sebelum bergegas masuk ke van dan pergi. Fahri kini berdiri sendirian, di antara polisi dan pengacaranya Andini. Pak, saya bisa jelaskan ini salah paham. Polisi itu tidak mendengarkan. Dia mengeluarkan borgol. Anda kami bawa ke kantor untuk dimintai keterangan atas laporan penelantaran anak. Klik. Besi dingin itu mengunci pergelangan tangan Fahri. Suara itu adalah suara akhir dari segalanya. Fahri menatap Andini dengan putus asa. Saat polisi menggiringnya ke mobil, dia melemparkan satu tatapan terakhir. Bukan lagi tatapan memohon, tapi tatapan penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Andini, desisnya. Andini hanya memeluk Kiara lebih erat. Kamulah yang sudah menyesal, Mas, balasnya pelan. Fahri didorong masuk ke mobil patroli. Ibu Yati dan Cindy menjerit histeris dari teras, melihat satu-satunya harapan mereka, satu-satunya, kapal, yang mereka tumpangi, kini digelandang seperti penjahat. Mobil polisi itu melaju, membawa Fahri pergi dari kehidupan mereka selamanya. Hening. Suara sirine polisi yang menjauh meninggalkan kekosongan yang memekakkan telinga. Para penagih utang sudah pergi. Fahri sudah ditangkap. Para tetangga masih berkerumun, tapi mereka mulai berbisik-bisik pelan, merasa tontonan utamanya sudah berakhir. Kini, semua mata tertuju pada dua sosok yang tersisa di teras rumah mewah itu, Ibu Yati dan Cindy. Mereka berdiri mematung, wajah mereka pucat dan basah oleh air mata dan keringat. Harapan mereka telah sirna bersama mobil patroli tadi. Pengacara Rahmat melirik jam tangannya sekali lagi. Dia melangkah maju melewati gerbang yang terbuka, suaranya tenang namun tanpa ampun. Seperti yang saya katakan, waktu Anda untuk berkemas tinggal 30 menit. Kata-kata itu menyentak Ibu Yati dan Cindy dari kelumpuhan mereka. Realitas baru menghantam mereka. Fahri tidak ada lagi untuk melindungi mereka. Uang tidak ada lagi. Mereka benar-benar akan diusir. Naluri bertahan hidup mereka yang egois mengambil alih. Mereka tidak lagi menangisi Fahri. Mereka berlari masuk ke dalam rumah. Pakaianku, tasku, pekik Cindy. Emasku, emasku, jerit Ibu Yati. Mereka berdua berlari ke kamar masing-masing, melupakan rasa lapar dan haus. Kedua satpam yang disewa Andini mengikuti mereka dengan tenang, memastikan mereka tidak merusak apapun. Andini dan Kiara kini berjalan pelan, melintasi jalan, dan berdiri di ambang pintu rumah mereka. Andini tidak masuk. Dia hanya berdiri di sana, membiarkan pengacaranya yang mengurus. Dari ruang tamu, terdengar suara keributan. Suara laci dibanting, lemari digeser. Ibu Yati keluar dari kamarnya sambil menyeret koper kecil, tapi tangannya juga memegangi sebuah kotak perhiasan kayu besar. Cindy berlari keluar dari kamarnya, mencoba membawa 3 tas branded sekaligus, dan sebuah koper besar yang sepertinya penuh dengan sepatu dan pakaian mahal. Mereka berdua bertemu di tangga, saling dorong. Awas, tasku mahal, bentak Cindy. Emasku lebih penting, balas Ibu Yati. Mereka terburu-buru menuruni tangga dan mencoba berlari ke pintu keluar. Namun, pengacara Rahmat dan 2 satpam itu sudah menunggu, memblokir jalan mereka. Maaf, Ibu, Nona, kata pengacara Rahmat, menghentikan mereka. Apalagi, ini barang-barang kami. Sentak Cindy, memeluk erat tasnya. Saya ulangi instruksi klien saya, kata pengacara itu dengan sabar. Anda hanya diizinkan membawa pakaian pribadi yang melekat di badan, dan beberapa helai pakaian ganti secukupnya. Di dalam 1 tas jinjing kecil. Dia menunjuk ke koper besar Cindy dan kotak perhiasan Ibu Yati. Semua barang mewah itu, tas, sepatu, perhiasan, ponsel, laptop, apapun yang dibeli menggunakan uang kiriman dari Ibu Andini, akan disita. Tidak bisa. Ibu Yati memeluk kotak perhiasannya. Ini punyaku. Ini simpananku. Sita, kata pengacara itu singkat kepada satpam.
Salah satu satpam dengan sigap namun tegas mengambil kotak perhiasan itu dari pelukan Ibu Yati. "Lepaskan, Bu." Ibu Yati meronta, tapi tenaga satpam itu jauh lebih kuat. "Jangan Aan." Satpam kedua mengambil koper dan tas-tas dari tangan Cindy. Cindy menjerit dan mencoba mencakar, tapi satpam itu hanya menghindarinya. "Punya saya. Itu tas Gucci. Itu Prada. Itu dibelikan Mas Fahri." "Yang dibeli dengan uang Ibu Andini," sahut pengacara Rahmat. "Semua ini akan kami data, kami lelang, dan uangnya akan dikembalikan kepada Ibu Andini sebagai bagian dari ganti rugi atas penggelapan yang keluarga Anda lakukan." Satpam itu membuka koper Cindy di tempat. Di dalamnya bukan hanya pakaian, tapi juga sebuah laptop terbaru, iPad, dan beberapa kotak skincare mahal yang masih tersegel. Mereka mengeluarkan semuanya, menumpuknya di lantai ruang tamu. Tumpukan itu adalah simbol kemewahan palsu mereka. Cindy menangis meraung. Ibu Yati luruh ke lantai, kehabisan tenaga. Semua yang mereka banggakan, semua yang membuat mereka merasa berharga, kini dirampas di depan mata mereka. "Tolong." Ibu Yati menatap Andini, yang berdiri diam di pintu. Dia merangkak pelan di lantai. "Andini. Nak Andini, tolong jangan ambil semuanya. Sisakan emas ini buat ibu, buat pegangan hari tua." Andini menatap mata mertuanya. Mata yang sama yang menatap Kiara dengan jijik saat menepis roti dari tangan anaknya. "Pegangan hari tua, Bu," balas Andini, suaranya dingin. "Saat ibu memakai emas itu, ingat tidak kalau cucu ibu sendiri tidak ibu beri makan? Saat ibu menyimpan uang itu, ingat tidak kalau ibu membiarkannya tidur di gudang yang dingin?" Andini menggeleng pelan. Ibu tidak pantas dapat apa-apa. Dia memberi isyarat kepada satpam. "Waktunya habis." "Tidak. Andini, kamu akan kena kutukan. Durhaka kamu sama mertua." Ibu Yati kembali berteriak, menunjukkan wajah aslinya. "Anda bukan lagi mertua saya," kata Andini. Satpam itu kini bertindak tegas. "Silakan keluar, Bu, Nona." "Kami tidak mau." "Kalau begitu, kami akan paksa," kata satpam itu. Mereka menarik Ibu Yati dan Cindy, yang meronta-ronta dan menjerit. Pengacara Rahmat mengambilkan 2 tas jinjing kosong dari gudang. "Masukkan pakaian ganti kalian. Sekarang. 5 menit." Dengan air mata dan umpatan, Cindy dan Ibu Yati terpaksa memasukkan beberapa helai daster dan kaos oblong ke dalam tas jinjing murahan itu. Setelah selesai, mereka digiring paksa. Melewati tumpukan barang sitaan mereka, melewati ruang tamu yang kotor, keluar dari pintu utama. Para tetangga masih menonton. Ini adalah bagian akhir dari tontonan. "Keluar." Satpam itu mendorong mereka melewati gerbang. "Jangan kunci. Ini rumah kami." Pengacara Rahmat tidak mendengarkan. Dia menutup gerbang besi yang kokoh itu. Terdengar suara, klik, keras saat gembok baru dipasang. Ibu Yati dan Cindy kini berdiri di luar. Di pinggir jalan. Hanya membawa 1 tas jinjing berisi pakaian seadanya. Mereka tidak punya uang. Tidak punya ponsel. Tidak punya tempat tujuan. Tepat pada saat itu, langit yang sejak tadi mendung akhirnya menumpahkan isinya. Gerimis mulai turun, perlahan namun pasti. Sama seperti hujan tadi malam. Ibu Yati dan Cindy, 2 gelandangan mewah, itu, berdiri di tempat yang sama persis di mana Kiara berdiri semalam. Basah, kedinginan, kelaparan, dan menanggung malu yang teramat sangat di hadapan seluruh dunia mereka. Dari balik jendela rumahnya yang kini aman, Andini memeluk Kiara. Dia melihat 2 sosok itu untuk terakhir kalinya. Mereka terlihat kecil dan menyedihkan. Andini tidak merasakan kasihan. Dia hanya merasakan kelegaan. Dia menarik gorden, menutup pemandangan itu. Pembersihan baru saja dimulai. Pintu gerbang yang kokoh itu tertutup dengan suara, klik, yang memuaskan. Suara raungan dan makian dari Ibu Yati dan Cindy di luar perlahan-lahan teredam oleh hujan gerimis. Di dalam, keheningan yang aneh menyelimuti rumah. Para tetangga mulai membubarkan diri, membawa pulang gosip terpanas tahun ini. Pengacara Rahmat dan timnya masih di luar, berkoordinasi dengan petugas keamanan kompleks. Andini akhirnya melangkah masuk rumahnya. Rumah yang ia bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Rumah yang tidak pernah ia tinggali 1 hari pun. Dia memegang tangan Kiara erat-erat. Hal pertama yang menyambutnya adalah bau busuk yang sama seperti yang dia cium tadi malam. Bau sisa makanan yang membusuk di piring, bau bir yang tumpah di karpet, bau asap rokok yang menempel di gorden, dan bau kemalasan yang pekat. Rumah ini, dari luar tampak seperti surga,
namun di dalamnya adalah tempat sampah. Di ruang tamu, tumpukan sitaan barang-barang mewah Cindy dan Ibu Yati tergeletak seperti monumen keserakahan. Tas-tas itu teronggok di sebelah piring kotor bekas pesta steak semalam. Andini menatap semua itu dengan jijik. Dia tidak menginginkan satupun dari barang-barang itu. Dia hanya menginginkan rumahnya kembali bersih. Ibu kotor, bisik Kiara, menempelkan wajahnya ke blazer ibunya, seolah takut menyentuh apapun. Iya, sayang. Kotor sekali, kata Andini. Matanya menatap tumpukan sampah di sudut. Dia melihat puntung-puntung rokok dimatikan di pot tanaman hias dalam ruangan. Amarahnya kembali berdenyut, tapi dia menahannya. Tapi kita akan bersihkan. Kita akan buat rumah ini wangi lagi. Dia tidak akan membersihkannya sendiri. Dia tidak sudi menyentuh kotoran yang mereka tinggalkan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon sebuah nomor. Halo, jasa pembersih profesional? Saya Andini di Jalan Elang. Saya butuh layanan deep cleaning paling lengkap. Sangat darurat. Saya mau semua perabotan, karpet, gorden, semuanya, dibersihkan total. Saya mau rumah ini didisinfeksi. Saya bayar 3 kali lipat harganya jika tim Anda bisa datang dalam 1 jam. Setelah panggilan selesai, dia menoleh ke Kiara. Sekarang, ayo kita bersihkan yang paling penting dulu, yaitu Tuan Putri Kiara. Andini menggendong Kiara menaiki tangga. Dia melewati kamar utama, kamar Fahri, yang berantakan seperti kapal pecah. Dia melewati kamar tamu yang dipakai Ibu Yati, yang berbau minyak angin dan debu. Dia tiba di kamar Cindy, yang paling parah. Pakaian kotor menumpuk, sisa-sisa bungkus skincare mahal berserakan, dan di kamar mandi dalamnya, sebuah bathtub mewah terpasang. Bathtub yang selalu Cindy pamerkan di media sosialnya. Bathtub yang mungkin tidak pernah dipakai Kiara. Kita akan pakai tempat ini, kata Andini. Dia menyalakan keran air panas. Uap mulai memenuhi ruangan. Dia menuangkan sabun cair aromaterapi yang untungnya masih ada sisa di botol, milik Cindy yang tertinggal. Dia tidak peduli. Dia menciptakan busa yang melimpah. Dia membantu Kiara melepaskan pakaiannya yang lusuh. Hati Andini kembali tersayat. Di bawah cahaya kamar mandi yang terang, dia bisa melihatnya. Bekas cubitan yang membiru di lengan kecilnya. Guratan-guratan merah di punggungnya. Dan tubuhnya yang begitu kurus. Ini bukan hanya penelantaran. Ini adalah penyiksaan. Air mata menggenang di mata Andini, tapi dia cepat-cepat menyekanya. Dia tidak akan menangis di depan Kiara. Ayo masuk, sayang. Airnya hangat. Kiara merendam tubuh mungilnya di dalam air hangat berbusa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia merasakan kehangatan yang aman. Enak, Ibu. Desahnya, menyandarkan kepalanya di tepi bathtub. Andini mengambil spons lembut. Dengan hati-hati, seolah sedang memegang porselen paling berharga, dia mulai membersihkan tubuh putrinya. Dia menggosok punggungnya, lengannya, kakinya. Dia membersihkan setiap inci kotoran yang ditinggalkan oleh para penyiksanya. Ini bukan hanya ritual mandi. Ini adalah ritual pembersihan trauma. Mulai sekarang, bisik Andini sambil keramas di rambut Kiara, tidak ada yang boleh menyentuhmu seperti ini lagi. Tidak ada yang boleh menyakitimu. Ibu akan selalu menjagamu. Kiara memejamkan matanya, merasakan sentuhan lembut ibunya. Dia merasa aman. 1 jam kemudian, tim pembersih profesional tiba dengan peralatan lengkap. 6 orang berseragam langsung menyerbu rumah. Mereka bekerja seperti tentara, mengeluarkan kantong-kantong sampah, menyedot debu, mencuci karpet, dan menguapi gorden. Andini menginstruksikan mereka dari lantai atas. Tolong buang semua sisa makanan di kulkas. Bersihkan kulkasnya sampai bersinar. Saya tidak mau ada jejak mereka tersisa. Sementara rumah eksorsis dari aura negatif, Andini membawa Kiara ke kamar tidur utama. Kamar yang seharusnya menjadi miliknya dan Fahri. Kamar terbesar di rumah itu. Dia mengambil spray baru yang paling mahal dari lemari, yang masih terbungkus plastik, yang dibelinya untuk dirinya sendiri tapi tidak pernah dipakai, dan mengganti spray lama yang berbau asap rokok Fahri. Dia memakaikan Kiara salah satu kaos bersih miliknya, yang kebesaran namun lembut, sebagai piyama darurat. Dia membaringkan Kiara di tengah tempat tidur ukuran king size itu. Sekarang Kiara tidur di sini, kata Andini. Ini kamar ibu. Jadi ini kamar Kiara juga. Boleh? Mata Kiara membulat. Nenek bilang, kamar ini terlarang. Nenek sudah tidak ada di sini. Ini rumah kita. Andini menyelimuti putrinya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Kiara tidur di kasur yang empuk.
Di kamar berpendingin udara yang sejuk. Dengan perut yang mulai terisi setelah Andini memesankan bubur ayam dari hotel tadi. Dalam hitungan menit, Kiara tertidur lelap, senyum tipis terukir di bibirnya. Andini duduk di sampingnya, mengelus rambutnya. Dia mendengarkan suara mesin penyedot debu di lantai bawah. Suara itu terdengar seperti musik di telinganya. Suara pembersihan. Suara awal yang baru. Ponselnya bergetar. Telepon dari pengacara Rahmat. Malam, Ibu Andini, sapa pengacara itu. Saya hanya ingin mengabari. Fahri resmi ditahan. Laporan ibu atas penelantaran anak didukung penuh oleh kesaksian ketua RT dan beberapa tetangga. Bukti video dari CCTV itu sangat kuat. Dia tidak akan bisa keluar dengan jaminan malam ini. Kemungkinan besar, dia akan menghadapi tuntutan pidana serius. Bagus, kata Andini, suaranya datar. Langkah kita selanjutnya, Bu. Besok pagi saya akan mendaftarkan gugatan cerai atas nama ibu, dengan tuntutan hak asuh anak penuh tanpa syarat. Kita juga akan proses penyitaan aset untuk barang-barang di rumah itu sebagai ganti rugi. Dan untuk rumah itu sendiri. Saya akan menjualnya, Pak, potong Andini. Pengacara itu terdiam sejenak. Dijual? Tapi ibu baru saja mendapatkannya kembali. Saya mendapatkannya kembali, tapi saya tidak menginginkannya, kata Andini, matanya menatap Kiara yang tertidur damai. Rumah ini, terlalu banyak kenangan buruk, terlalu banyak rasa sakit. Saya tidak bisa membesarkan putri saya di tempat di mana dia pernah disiksa. Saya akan menjualnya, beserta semua isinya. Saya akan ambil modal saya kembali. Lalu, ibu akan kembali ke Korea? Andini tersenyum tipis. Tidak. Saya tidak akan pergi lagi. Saya akan memulai bisnis di sini. Saya akan membeli rumah yang lebih kecil di kota lain. Tempat yang tenang, di mana tidak ada yang mengenal kami. Tempat di mana kami bisa benar-benar memulai dari awal. Saya mengerti, Bu. Keputusan yang bijak. Saya akan urus semuanya, kata pengacara itu. Andini menutup telepon. Rumah itu mulai wangi. Bau disinfektan dan sabun lemon menggantikan bau busuk. Dia berjalan ke balkon kamar utama. Hujan sudah berhenti. Dia menatap ke bawah, ke jalanan yang sepi. Tidak ada lagi Ibu Yati atau Cindy. Mereka sudah hilang, ditelan malam. Dia menarik napas dalam-dalam. Udara malam terasa segar. Dia merasa lelah yang luar biasa. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, dia merasa bebas. Perang telah usai. Dan dia, bersama putrinya, telah menang. 6 bulan berlalu secepat kedipan mata. Di sebuah kota kecil yang tenang di Jawa Barat, jauh dari hiruk-pikuk dan kenangan pahit Jakarta, aroma wangi rendang dan kue lapis legit menyeruak dari sebuah rumah mungil namun asri. Halaman rumah itu dipenuhi tanaman hias yang terawat, dan di dapurnya yang bersih dan modern, kesibukan dimulai sejak subuh. Ini adalah dapur, catering Andini, sebuah bisnis catering rumahan yang sedang naik daun. Andini, dengan jilbab sederhana dan celemek, bergerak lincah. Dia tidak lagi terlihat seperti TKW yang kelelahan, juga tidak terlihat seperti wanita kaya raya yang penuh dendam. Dia terlihat seperti dirinya sendiri, seorang ibu yang bahagia dan seorang pengusaha wanita yang sukses. Di meja makan, Kiara, yang kini pipinya tembam dan kulitnya bersinar sehat, sedang menyelesaikan sarapannya sebelum berangkat sekolah. Dia mengenakan seragam putih merah yang rapi. Dia sudah bisa membaca dengan lancar dan baru saja memenangkan lomba menggambar di sekolahnya. Dia tidak lagi pemalu atau ketakutan. Dia ceria, banyak bicara, dan selalu tertawa. Ibu, hari ini pesanan nasi kuningnya ada 100 kotak ya? Kiara bantu tempel stikernya ya? Seru Kiara. Boleh, sayang. Habiskan dulu susunya, jawab Andini sambil tersenyum. Rumah di Jalan Elang sudah lama terjual. Laku keras, karena lokasinya yang strategis. Andini menjualnya beserta semua perabotan mewah di dalamnya. Dia tidak mau membawa satu barang pun dari masa lalu. Uang hasil penjualan itu, ditambah sisa tabungannya, ia gunakan sebagai modal usaha dan membeli rumah kecil ini secara tunai. Kehidupannya kini damai. Dia bekerja keras, tapi untuk dirinya sendiri dan putrinya. Dia tidak lagi mengirim uang untuk parasit. Dia menabung untuk masa depan pendidikan Kiara. Surat cerai resminya telah datang sebulan yang lalu. Pengadilan mengabulkan semua tuntutannya. Hak asuh Kiara jatuh penuh ke tangannya, 100%. Fahri tidak mendapatkan apa-apa. Andini membaca surat itu sekali, lalu menyimpannya dengan rapi di dalam map dokumen. Itu hanyalah selembar kertas, penutup bab yang sudah lama ia selesaikan. Lalu,
Bagaimana kabar para antagonis? Andini tidak pernah mencari tahu. Dia tidak peduli. Tapi dunia terkadang sekecil daun kelor. Seorang pelanggan cateringnya, yang kebetulan berasal dari kompleks perumahan lamanya, menceritakan semuanya. Karma telah bekerja dengan caranya yang sempurna. Fahri, sang suami, dinyatakan bersalah dalam persidangan. Bukti video penelantaran Kiara, kesaksian Pak RT, dan rekam jejak penggelapannya terlalu kuat. Dia divonis 2 tahun penjara. Dia kehilangan segalanya, istri, anak, rumah, mobil, dan kebebasannya. Di penjara, dia tidak pernah dijenguk. Baik Ibu Yati maupun Cindy tidak pernah datang. Mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri. Dia menjadi pesakitan yang dilupakan, kurus kering, dan penuh penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Ibu Yati, sang ratu yang sombong, mengalami kejatuhan paling telak. Setelah diusir, dia dan Cindy sempat menjadi gelandangan selama beberapa hari. Akhirnya, dia menelan harga dirinya dan menelepon kerabatnya di desa, meminta dijemput. Dia kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, tapi bukan sebagai orang kota yang sukses. Dia kembali sebagai pecundang. Untuk bertahan hidup, wanita tua yang dulu selalu dilayani itu kini harus bekerja. Dia menjadi buruh cuci, mengambil upahan mencuci pakaian para tetangganya. Setiap hari, tangannya yang keriput harus terendam air sabun, merasakan perih yang sama seperti hatinya yang penuh kebencian. Dan Cindy, sang calon sosialita. Tanpa uang dari Andini, tanpa fasilitas mewah, dan tanpa Fahri untuk dimintai, hidupnya hancur. Dia mencoba melamar kerja di kantor, tapi ijazah kuliahnya yang dibiayai Andini tidak membantunya karena sikapnya yang arogan. Akhirnya, dia terpaksa bekerja. Ironisnya, dia menjadi pelayan di sebuah warung makan cepat saji di terminal. Gadis yang dulu hanya mau makan steak dan memotret kopi mahal, kini harus berteriak, ayam dada 1, es teh, dan membersihkan meja yang kotor sisa makanan orang lain. Dia sering menangis di kamar kosnya yang sempit dan panas. Sore itu, setelah semua pesanan catering diantar, Andini mengajak Kiara ke taman kota. Mereka membeli 2 layang-layang. Ayo, Ibu, kita adu, seru Kiara, berlari di atas rumput hijau. Andini tertawa. Dia berlari di belakang putrinya, memegang benang gelasan. Dia membantu Kiara menerbangkan layang-layang itu. Angin berembus kencang. Layang-layang berwarna kuning cerah itu naik dengan cepat, semakin tinggi, dan semakin tinggi. Kiara bertepuk tangan dengan gembira. Lihat, Ibu, terbang. Tinggi sekali. Andini berdiri, mendongak menatap langit biru. Dia membiarkan angin sore menerpa wajahnya. Dia teringat pada malam yang dingin dan basah di depan gerbang rumah itu. Dia teringat pada sosok putrinya yang menggigil di gudang. Rasa sakit itu masih ada, tapi sudah tidak lagi membakar. Itu hanya menjadi bekas luka, pengingat akan seberapa kuat dirinya. Dia memejamkan mata sejenak, merasakan hangatnya matahari sore. Dia tidak lagi terikat oleh masa lalu. Dia tidak lagi terikat oleh utang, pengkhianatan, atau amarah. Iya, sayang, bisik Andini, tersenyum tulus. Terbang tinggi sekali. Dia menatap putrinya yang tertawa bebas di bawah langit. Dia akhirnya bebas. Mereka berdua bebas. Dan itulah akhir cerita yang paling memuaskan dari segalanya.